Jika kamu menderita radang dingin, rawatlah sesegera mungkin. Terlepas dari kesalahpahaman yang diyakini secara umum, jangan siram kulit yang sakit dengan air panas. Itu akan memperburuk keadaan. Kalau kamu belum bisa segera mengunjungi dokter, lepas pakaian basahmu, lalu rendam bagian yang terkena radang dingin dengan air hangat. Pastikan bagian tubuh yang luka tidak akan membeku lagi dengan menghangatkannya. Tujuannya untuk mengurangi pembengkakan. Terakhir, balut bagian yang radang dengan perban. Jika radangnya terdapat pada jari tangan atau kaki, balutkan pada masing-masing jarimu dan letakkan bola kapas di sela-selanya agar tidak saling bersentuhan. Jangan sekali-sekali menggaruk bagian yang luka. Kamu tahu kan, tanpa air, kita hanya dapat bertahan hidup selama 3 hari. Tapi, bisa saja lebih singkat dari itu. Sebelum akhirnya, tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Itu tergantung pada cuaca dan keaktifan kita. Jadi, jika kamu kehabisan air di hutan belantara, prioritas utamamu adalah mencari sumber air. Perlu diingat, air selalu mengalir ke tempat rendah. Berjalanlah ke tempat rendah, karena inilah kesempatanmu menemukan air bersih dan terhindar dari dehidrasi. Nah, berbicara tentang air yang mengalir, jika kamu tersesat di hutan belantara dan tidak tahu arah tujuanmu, carilah parit atau sungai kecil. Ikuti alirannya sampai kamu melihat sungai yang lebih besar. Ini akan membawamu ke daerah berpenghuni. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan. Jangan pergi hiking tanpa alat pembuat api. Bawa korek api saja. Tapi, bagaimana jika koreknya hilang atau jatuh ke air? Agar aman, masukkan korek api ke dalam kantong plastik, lalu simpan. Ingat, tasmu harus anti air agar korek apimu terlindung dari air. Lapisi kepala korek api dengan lilin agar tetap bisa dinyalakan. Ingin tahu cara melakukannya? Mudah. Celupkan korek api ke dalam lilin panas, lalu keringkan. Ini akan membuatnya tahan air. Untuk menggunakannya, cukup kerik lapisan lilinnya. Jadi, semisal kamu menelusuri hutan belantara, lalu tersesat dan putus asa, tapi tiba-tiba kamu melihat gua. Tentu, inilah tempat berlindung yang sangat cocok. Ada kayu dan ranting kering di dekatnya. Dan ada korek api. Wah, ini menguntungkan. Jelas saja, jika kamu tidak melakukan kesalahan fatal ini, menyalakan api di dalam gua. Masalah utamanya bukan asap yang dihasilkan, tapi panas yang berasal dari api akan membuat batu-batu di dinding dan langit-langit gua memuai. Akibatnya, batu-batu itu akan melemah. Kamu bisa saja terjebak dalam runtuhan atau tanah longsor. Agar tetap hangat dan aman, nyalakan api di luar mulut gua. Akhirnya, kamu berlari menuju ke rumah temanmu. Berbagai benda di sekitar sudah tersapu oleh angin dahsyat ini. Tapi saat kamu berbalik arah, warna tornado sudah berubah kemerahan. Meski pandanganmu tertutup oleh puing-puing yang berterbangan, kamu tetap saja tahu kalau tornado itu memang membara. Itulah tornado api. Kecepatan anginnya bisa mencapai 225 km per jam dan bisa menjulang setinggi 4,5 sampai 45 meter. Sedangkan diameternya bisa mencapai 150 meter. Monster ini muncul saat bertonton asap terus berputar, mengakibatkan badai petir mulai bergerak seperti tornado. Oh iya, baru inget nih, tornado api mini bahkan bisa muncul dari api unggun. Namanya pusaran api. Lain kali kalau kamu ditugaskan untuk menyiapkan api unggun, lihat sendiri aja ya. Kemungkinan akan ada pusaran api yang berputar-putar. Oke, lanjut lagi ke cerita tadi. Tornado api kian mendekat mengempaskan batu-batuan ke segala arah, kamu pun makin kesulitan untuk menentukan arah pergimu. Saking tebalnya asap dan abu yang berterbangan di sekitar wajahmu, kamu sampai harus mengibaskan tanganmu untuk menghalaunya. Tapi percuma saja, kamu terus berlari secepat mungkin sampai tiba-tiba ada truk besar yang terparkir di tengah jalan. Kamu pun harus merangkak di bawahnya agar bisa lewat. Truk ini punya belasan roda, bahkan dari dekat bodinya terlihat sangat besar dan berat. Lalu, kamu mendengar suara berderit dan disusul dengan dengungan. Oh, ternyata rodanya. Ada apa nih? Roda truknya perlahan mulai terangkat dari tanah dan truk itu seolah seperti asisten di sebuah pertunjukan sulap. Rodanya terus naik saat tornado makin dekat. Dan kamu segera menjauh sebelum truk ini kembali menghantam tanah. Kamu harus merangkak keluar dan berlari. Ada supermarket yang bisa kamu jadikan sebagai tempat berlindung, tapi ingat ya, jangan dekat-dekat dengan kaca. Kemudian, kamu masuk ke dalam toko itu, menunggu tornadonya berlalu.
Tapi tanah di dekatmu mulai terbakar. Tornado api ini seganas monster dan terus mendekatimu. Di kejauhan, kamu melihat satu tornado api lagi yang memporak-porandakan seisi kota. Tornado terbentuk di area terbuka, makanya banyak tornado yang kita lihat di berita juga terjadi di area yang sama. Misalnya, di dataran atau tempat yang tidak bergunung. Tapi tentunya, tornado bisa terjadi di mana saja. Kalau terjadi di pusat kota memang sangat jarang, angin ini perlu area lapang untuk membentuk pusaran. Tapi hari ini, lain dari biasanya. Tornado terbentuk dari badai petir supercell. Badai ini terjadi saat udara yang memiliki suhu berlainan saling menyatu. Nah, kalau pusaran terbentuk saat udara hangat dan udara lembab masuk dari atas, bawah, ya intinya dari segala arah. Alhasil, terbentuklah awan spiral dan corong besar yang sering kita lihat di film-film. Para meteorolog bisa memprediksi tornado dengan memantau kadar kelembapan udara. Waktu setiap detik sangatlah berharga, jadi selalu nyalakan TV-mu saat ada badai di kotamu. Meski begitu, hal ini nggak akan berlaku untuk tornado api. Kamu bisa merasakan tiupan angin yang semakin kencang dan suhunya yang terus naik meski sudah berada di dalam toko. Di luar, flamethrower spiral ini membakar semua objek yang menghalanginya. Upaya pencarian tempat berlindungmu sepertinya sudah terlambat, jadi kamu mencari dengan bersembunyi di bawah mesin kasir. Tapi, kamu malah nggak bisa melihat. Abu berterbangan di mana-mana dan semua jendela sudah pecah oleh amukan tornado. Kalau kamu terjebak di longsoran salju, meludah bisa membantu. Begitu kamu berhenti bergerak, buat lubang kecil di sekitar wajah. Meludahlah ke lubang itu dan lihat arah gravitasinya, lalu buat jalan keluar dengan menggali ke arah yang berlawanan. Kalau kamu tiba-tiba melihat air laut surut begitu cepat dan dasar lautnya bisa terlihat dari pantai, segera peringatkan mereka yang ada di sekitarmu dan lari dari situ secepatnya. Saat garis air terlihat sangat jauh dari pantai, tandanya tsunami akan datang. Sudah jauh dari rumah, ban sepeda kempis, tak ada pompa pula. Sial sekali. Tapi tenang, untuk mengatasinya, sisipkan sebanyak mungkin rumput atau dedaunan ke ban secara melingkar. Dengan begini, kamu bisa mengayuhnya lagi untuk mencari bantuan. Apa kamu tahu trik memperbaiki ban kempis selain dipompa? Bagikan di kolom komentar ya. Kalau kamu diserang rusa besar, cobalah bersembunyi di balik pohon. Hewan ini punya titik buta pada penglihatan periferal, sehingga tidak akan melihatmu. Kamu pun bisa lebih mudah melarikan diri. Kalau kamu dikejar beruang hitam, ingat, jangan punggungi hewan ini ataupun lari. Ini bisa membuatnya marah. Sebaiknya tiarap di tanah untuk melindungi organ-organmu, letakkan kedua tanganmu ke tengkuk untuk menjaga arteri dan perlihatkan kalau kamu bukan ancaman. Selain itu, jangan memanjat pohon. Percuma saja, hewan ini pemanjat ulung. Oh, kalau kamu melihat Yogi Bear, jangan terlihat seperti keranjang piknik ya. Beruang yang satu ini pasti akan mencurimu. Dalam pendaratan air darurat, jangan kembangkan jaket pelampungmu sebelum keluar dari pesawat. Nanti gerakmu harus dibantu, karena tubuhmu mengapung ke langit-langit kabin. Yang teraman, tarik napas dalam-dalam, lalu berenang keluar dari pesawat dengan jaket pelampung masih kempi. Setelah di luar, kamu baru bisa menarik tali pompanya. Semisal saat cuaca dingin, listrik atau pemanas di rumahmu mati. Untuk menghangatkan badan, carilah batu bata besar, pot tanah liat, dan lilin. Nyalakan lilin dan letakkan batu bata di sekelilingnya. Lalu tutupi lilin itu dengan pot dalam posisi terbalik di atas batu bata. Wah, ini dia pemanas buatan sendiri yang bisa menghangatkan seluruh ruangan. Jika kamu tersesat di alam liar dan ingin memancing, kamu bisa menggunakan tap minuman kaleng. Bentuk menjadi kail, potong miring, dan kikis logamnya agar terlihat seperti kail sungguhan. Yang terpenting, buatlah ujung yang tajam. Kaleng juga bisa menjadi kompor darurat. Ambil kaleng minuman dan buatlah lubang dari samping. Masukkan kayu bakar ke dalamnya dan bakar. Kamu bisa menggoreng telur di atasnya. Benang gigi bisa sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Pertama, gunakan sebagai tali pancing bersama dengan kail tap kaleng tadi. Benang gigi juga bisa digunakan sebagai tali jemuran yang dibentangkan di antara dua pohon. Meski tipis, satu untai benang gigi dapat menahan hingga 2,2 kg.
Kamu bisa membuat tombak dengan mengikat dahan panjang dan pisau menggunakan benang gigi ini. Benang gigi juga lumayan mudah terbakar, jadi jika kamu tidak punya kayu bakar untuk membakar kayu yang lebih besar, cobalah bakar sejumlah benang gigi. Selain itu, benang gigi juga bisa menjadi tali sepatu darurat yang kuat. Botol plastik biasa bisa menjadi tali yang sangat kuat jika kamu punya pisau yang tajam. Pertama, kamu perlu menemukan dahan kecil. Diameternya harus kurang lebih sama dengan botolmu. Buat irisan di tengah dahan, kemudian potong sedikit bagian dari dahan ini dengan ukuran cukup besar hingga bilah pisaumu bisa muat ke dalamnya. Potong leher atau bagian bawah botolmu dan buat potongan kecil di tepinya. Lebarnya tergantung lebar tali yang kamu inginkan. Taruh tepi botol di dalam celah tengah dan letakkan pisau di lekukan yang kamu buat dengan mata pisau mengarah ke celah. Mulailah tarik botolmu secara perlahan melewati celah ini, kamu akan melihat botolmu berputar. Saat berputar, pisaumu akan memotongnya menjadi tali. Kamu bisa memakainya untuk membangun gubuk karena bisa dipakai untuk mengikat dahan dan ranting dengan sangat baik. Nah, manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa air. Air di alam liar terkadang nikmat, tapi jika merasa air itu tidak layak diminum, kamu mungkin memerlukan filter air darurat. Mulailah dengan membuat api. Air mendidih mungkin tidak cukup, jadi segera setelah abu apimu dingin, tumbuklah hingga menjadi bubuk. Jangan menggunakan arang yang kamu temukan secara asal di hutan, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, kamu membutuhkan botol plastik, potong bagian bawahnya, dan buat lubang di tutupnya. Balikan, masukkan sedikit arang, 8 cm sudah cukup, dan tuangkan air melewatinya. Air yang menetes ini siap untuk diminum. Untuk menangkap sisa arang, bungkus tutup botolmu menggunakan selembar kain bersih untuk penyaringan ekstra. Oke, perutmu mulai keroncongan dan kamu mungkin perlu menyalakan api. Sayangnya, kamu tidak punya korek api kayu ataupun gas. Kosongkan kantongmu untuk memeriksa apakah kamu bisa membuat penyulut api darurat. Jika kamu punya baterai, mungkin baterai dari senter dan pembungkus permen karet, itu sudah cukup. Kamu perlu memotong selembar tipis pembungkus foil, tapi cukup panjang untuk menghubungkan kedua ujung baterai. Bagian tengah lembaran ini harus lebih ramping daripada ujungnya. Mendekatlah ke tumpukan rumput kering, ranting kayu kecil, atau bahkan kertas, apapun yang mau kamu gunakan untuk menyalakan api. Lembaran foil ini akan terbakar dalam beberapa detik dan membakar bahan yang kamu siapkan. Nyamuk sangatlah menyebalkan, dan di hutan jumlahnya banyak sekali. Kamu bisa membuat pengusir nyamuk sendiri untuk mengusir serangga berdengung ini. Yang kamu butuhkan hanyalah jeruk, lemon, atau buah sitrus lainnya yang mengandung minyak esensial. Kupas lemonmu dan gosok kulitnya langsung ke kulitmu, remas sedikit sebelumnya untuk mengeluarkan minyak esensial yang kamu butuhkan itu. Salah satu cara yang lebih berguna untuk mencegah gigitan nyamuk adalah menambahkan sejumlah kulit jeruk ke api unggunmu. Saat terbakar, minyak esensial ini akan terlepas dan menakuti serangga penghisap darah ini. Kamu pun masuk ke air tertutup parasut berat. Kamu mendorongnya ke samping, berusaha mengambil nafas, dan mencoba menyeimbangkan tubuh. Tapi begitu kamu terbebas dari jebakan parasut, kamu sadar ada pergerakan aneh di bawah air. Ada satu siluet gelap yang mengelilingimu. Hei, ada satu lagi, 2, 3, 5. Ada kawanan ikan, dan kelihatannya mereka cukup tertarik kepadamu. Astaga, kamu terdiam ketakutan. Itu piranha. Kamu rasanya ingin teriak ketakutan dan kabur. Tapi tunggu, piranha itu tenang dan bahkan agak malu-malu. Mereka biasanya tidak mengejar manusia. Bahkan, seperti kebanyakan hewan, mereka lebih takut kepadamu daripada kamu yang takut kepada mereka. Selain itu, mereka lebih seperti pemulung daripada pemburu. Jadi, mereka tak begitu tertarik kepadamu. Tapi kalau kamu bergerak tiba-tiba, mereka bisa panik dan ingin mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Ya, dengan gigi-gigi runcing itu, pastinya. Beberapa spesies piranha bahkan vegetarian loh. Tapi jangan terlalu berharap. Makhluk yang mengelilingimu ini mungkin tak akan menolak steak manusia lezat. Jadi, ya, sebaiknya kamu tenang atau coba bergerak dengan sangat pelan. Piranha perut merah, spesies piranha paling berbahaya, punya pendengaran yang sangat bagus dan bereaksi terhadap suara. Seperti itulah mereka menemukan mangsa. Seluruh kawanan berkomunikasi dengan saling mengirim sinyal saat menemukan mangsa potensial. Jangan teriak kalau nggak
mau jadi mangsanya. Piranha perut merah tak hanya berburu saat mendengar suara, tapi mereka sendiri juga mengeluarkan suara. Kalau kamu bisa mengangkatnya, atau kalau dia berhadapan dengan ikan lain, piranha akan menggonggong seperti anjing. Tanpa itu pun udah seram. Jangan buang parasutmu dulu. Coba lindungi tangan dan kakimu dengan benda yang ada di ranselmu. Tangan dan kaki adalah target rentan, mudah dicapai, dan mungkin lezat bagi piranha. Rahang mereka cukup kuat untuk menghancurkan tulang. Jadi, sepatu keras dan sarung tangan tebal akan sangat berguna. Film-film seringkali menampilkan piranha sebagai monster ganas dengan gigi gergaji. Nggak heran kita takut setelah melihat ikan-ikan itu merusak kesenangan di danau saat liburan musim semi. Hollywood sebenarnya mengadaptasinya dari Theodore Roosevelt. Di awal abad ke-20, dia menulis buku yang menggambarkan piranha sebagai ikan paling ganas di dunia. Dia berkata, dirinya melihat kawanan ikan ini memangsa sapi dalam sekejap mata. Mungkin tak sepenuhnya seperti itu. Penelitian menunjukkan cara piranha menghadapi manusia atau hewan yang lebih besar tidaklah seperti itu. Ya, gigi runcing mereka setajam silet dan panjangnya sekitar 5 mm. Hewan air seperti hiu dan piranha memang terkadang kehilangan gigi, dan itu hal yang umum. Gigi hiu tanggal satu persatu, sementara piranha mengganti giginya secara berkelompok. Gigitan piranha sangat kuat, dan alasan mereka mampu melumpuhkan hewan yang jauh lebih besar dari mereka adalah mereka tidak perlu mengunyah. Saat mereka menancapkan rahang dan menggigit, makanannya langsung masuk ke perut. Mereka berputar, selalu berganti posisi, menggigit mangsa, dan berbelok dengan sangat cepat. Jadi, kalau kamu melihat ada efek air mendidih di air, artinya bahaya mengincarmu.